Baik, kita teruskan lagi. Teman-teman, tadi sudah kita jelaskan cara menggunakan grafik ya, melihat grafik distribusi normal N, simbolnya N, nilai X-nya berapa atau Z-nya berapa, kemudian rata-ratanya 0, siman bakunya 1. Nah, di sini nanti tadi kan kita sudah mempelajari yaitu nilai Z diketahui, kemudian nilai probabilitasnya ditabelkan. Nanti juga ada nilai peluangnya berapa, kita cari nilai Z-nya berapa. Dibalik saja. Nah, di sini teman-teman sekalian, ini kan fungsi distribusi bawah dari Z ya ke peluangnya berapa. Nah, di sini diketahui Z-nya berapa, kemudian nilai peluangnya itu si Z ya, peluangnya berapa, dilihat di tabel. Contohnya Z ya, itu negatif 1,5 ya, Z-nya diketahui. Maka di sini kita bisa melihat nilainya berapa peluangnya. Jadi di sini adalah fungsi dari Z, fungsi distribusi bawah ya. Nilai Z-nya diketahui, kemudian peluangnya dicari. Jadi untuk yang distribusi bawah itu bergerak dari sisi kiri ya, sisi kiri berapa sampai dengan nilai Z yang ditanyakan. Maka di sini akan ketemu nilai peluangnya. Contohnya di sini Z itu negatif 1,5. Maka peluangnya berapa? Ini peluangnya adalah 0,0668. Kita cari dulu di sini. Nah, di tabel ini kan fungsi distribusi bawah dari min tak hingga sampai dengan nilai Z ya. Nah, ini tadi kan 1,5 ya negatif ya, negatif 1,5. Kita cari negatif 1,5. Negatif 1,5 mana nih? Nah, di sini ya. Negatif 1,5 itu 0,0668 ya, pas ya. Nah, seperti tadi ini nanti dicari di tabel. Intinya adalah fungsi distribusi bawah ini berarti yang diasal di sini sebenarnya. Dari sisi kiri sampai nilai Z yang ditanyakan, Z diketahui, kemudian nilai peluangnya berapa. Itu bisa dicari. Nah, di sini dengan cara yang sama ya. Nilai Z berapa? Nilai Z-nya 0,23, 2,47, negatif 1,76, peluangnya berapa? Yaitu dengan cara menggunakan grafik misalkan 0,23 ya. 0,23. Nah, berapa? 0,3 ini ya, 0,23, maka nilai peluangnya 0,5910. 0,5910 ya. Nah, ini dan seterusnya. Nah, kemudian kalau bentuknya rentang ya, jadi kumulasi distribusi probabilitas normal baku itu merupakan jumlah probabilitas di antara dua nilai Z. Misalkan di sini ya. Berapa sih peluangnya dari 0,87 sampai dengan 1,42? Ya, di sini sama saja. Jadi peluangnya berapa? Z lebih besar sama dengan 0,87 kurang sama dengan 1,42. Kita cari berarti ini adalah Z-nya diketahui. Nanti kita cari peluangnya berapa ketika Z-nya 1,42, kemudian dikurangi peluangnya berapa ketika Z-nya 0,87. Dengan tabel tadi misalkan ya, bisa akan mencari 1,42 sama 0,87. Kita cari dulu ya. Nah, ini ya. Ini Z 1,42 itu nilai peluangnya 0,9222 gitu. Kemudian kita cari peluangnya untuk 0,87 dengan cara yang sama ya. Dicari di tabel Z-nya berapa, nanti ketemu peluangnya adalah 0,8078 sehingga nilai peluangnya dari Z 0,87 sampai dengan 1,42 adalah 0,1144 ini nilainya. Dengan cara yang sama ya, misalkan kita ditanya berapa sih peluangnya ketika Z lebih besar sama dengan negatif 0,22 kurang sama dengan 1,13. Prinsipnya sama, kita mencari distribusi probabilitas bawah ya. Untuk yang normal ketika Z-nya 1,13 kurangi peluang ketika Z-nya negatif 0,22. Nanti silakan dicek di tabel. Nah, berikutnya teman-teman, tadi kita sudah mempelajari fungsi distribusi bawah ya. Ketika Z-nya diketahui, kemudian peluangnya ditabelkan. Ternyata juga ada fungsi ya, nilai peluangnya diketahui, kemudian Z-nya ditabelkan. Nah, di sini teman-teman sekalian ya,
Jadi kita mengetahui nilai peluangnya di sini. Ya, peluangnya kan maksimal 1 ya, dari 0 sampai 1. Dan di sini diketahui nilainya peluangnya, maka Z-nya berapa. Nah, di sini kita juga menggunakan tabel. Misalkan contohnya peluangnya 0,40 ya, C, atau peluangnya 0,40, berapa nilai Z-nya, maka kita cari di tabel. Jadi ini adalah tabel. Nanti kita akan mempelajari peluangnya diketahui, Z-nya ditabelkan. Nah, di sini kita ingin membuktikan 0,40 Z-nya itu negatif 0,253. Ya, kita cari 0,40 ya. 0,40 mana? Kita cari di sini ya. Peluangnya 0,4. Nah, di sini ya, 0,4 itu nilai Z-nya adalah negatif 0,25 ya, 0,25 dan seterusnya gitu. Oke, 0,253 ya, ini dibulatkan. Nah, kemudian kita akan teruskan hubungan antara nilai peluang dengan alfa pada distribusi probabilitas normal baku. Nah, di sini notasi C itu digunakan untuk menunjukkan fungsi distribusi bawah pada distribusi probabilitas. Dalam penggunaan distribusi probabilitas seperti pengujian hipotesis, estimasi itu digunakan alfa. Baik itu fungsi untuk distribusi bawah atau yang atas. Nah, di sini fungsi teman-teman sekalian, fungsi distribusi untuk alfa itu demikian dinamakan ada alfa ujung atas, ada alfa ujung bawah, ada alfa dua ujung atau separuh bawah, separuh atas. Nanti dalam bahasa statistika ada one tail, kemudian ada two tail gitu. Nah, di sini ada hubungannya antara C dengan alfa. Nah, letak alfa pada distribusi probabilitas seperti tadi kita sampaikan ya, ada ujung atas. Ujung atas berarti alfanya di sini. Kemudian ujung bawah berarti alfanya di sini. Dua ujung ya. Kalau dua ujung berarti setengah alfa, sebelah kanan setengah alfa, sebelah kiri. Nah, kita akan mencari membahas yang pertama dulu, yaitu ujung atas. Alfa adalah fungsi distribusi atas. C adalah fungsi distribusi bawah. Maka hubungannya adalah C, peluang, yaitu 1 dikurangi dengan alfa. Untuk grafiknya seperti ini ya. Jadi yang atas alfanya di sini, maka yang sini tentunya 1 dikurangi alfa. Gitu. Nah, misalkan pada ujung atas alfanya adalah 0,05 atau 5%. Maka Z-nya berapa? Z ketika peluangnya alfanya 0,05 ya, maka di sini C peluangnya adalah 1 kurangi alfa, ketemunya 0,95. Maka di sini kita mencari jadi Z-nya berapa sehingga peluangnya itu 0,95. Kita cari ya dengan menggunakan grafik ya, yang 0,95 C-nya ya, C-nya 0,95 itu nilai Z-nya adalah 1,64485 ya, itu dengan tabel. Nah, ini ya 1,645 ya. Ini adalah pembulatan ya, ini untuk ujung atas. Jadi nilai peluangnya itu 1 kurangi alfa. Nah, bagaimana kalau ujung bawah? Ujung bawah juga sama, hampir sama prinsipnya. Cuma kalau dari bawah kan alfanya juga dari sisi kiri ya. Nanti otomatis sisi kiri nilainya ya sama dengan peluangnya. Jadi peluangnya atau C itu nilainya sama dengan alfa. Pada ujung bawah alfa 0,5, 0,05 atau 5%, maka Z-nya berapa? Di sini ternyata kan Z sama dengan alfa itu sendiri ya, peluangnya 0,05. Kita gunakan tabel. Nah, ini ya, untuk peluang 0,05 nilai Z-nya adalah negatif 1,6448 ya. Nah, ini sama. Jadi antara ujung bawah ujung atas prinsipnya sama, cuma yang diperhatikan adalah alfa ya. C kalau yang ujung atas itu nilai peluangnya 1 kurangi alfa, kalau ujung bawah nilai peluangnya sama dengan alfa itu sendiri ya. Nanti dari nilai peluang dicari nilai Z-nya berapa.
Nah, nanti bisa juga kita kembangkan dua ujung pengujiannya. Kalau dua ujung berarti setengah alfa ada di bawah ya, setengah alfa ada di ujung atas. Kalau yang setengah alfa di ujung di atas, maka peluangnya ya 1 kurangi setengah alfa. Kalau yang di ujung bawah, maka peluangnya adalah setengah dari alfa. Nah, bagaimana contohnya pada dua ujung? Baik teman-teman sekalian, ini kita tegaskan lagi. Jadi hubungan peluang dengan alfa pada dua ujung itu nanti kita lihat setengah alfa dari ujung atas ya, setengah alfa dari ujung bawah. Kalau setengah alfa ujung atas, maka tentunya nilai peluangnya adalah 1 kurangi setengah alfa. Kenapa? Karena kita menggunakan fungsi distribusi yang bawah. Kalau yang bawah setengah alfa ya nilai peluangnya juga setengah alfa. Maka di sini kita analisis pada dua ujung nilai alfanya 0,05. Sehingga ujung bawah ya peluangnya setengah alfa 0,025 ya. Kemudian peluang tadi ini kita cari nilai Z-nya yaitu negatif 1,96 ya. Z setengah alfa ujung bawah negatif 1,960. Nah, ujung atas tentunya nilainya adalah 1 kurangi alfa atau 0,975. Peluangnya sekian, nanti dicari di tabel 0,975, Z-nya adalah 1,960. Jadi di sini sudah tampak sekali ya. Jadi ujung atas ujung bawah ya, ketika itu nilainya pasti sama gitu. Jadi kita tegaskan lagi. Jadi alfa di sini, alfa sini sama alfa sini nilainya adalah sama ya. Kenapa? Karena di sini peluangnya adalah 0,025, ini 0,025 juga atau 2,5% itu. Nah ini, nah kemudian kita kasih agar punya gambaran ya. Contoh penerapan aplikasinya distribusi normal gitu. Jadi ada seorang sarjana teknik mesin ya menyelidiki hasil panenan padi untuk merancang sebuah mesin pelontok padi. Dari 300 orang petani ya di satu daerah diketahui hasil panen rata-ratanya 50 kuintal. Standar deviasinya atau simbangan bakunya 10 kuintal. Nah, di sini peneliti tersebut telah mengecek kalau distribusinya bentuknya normal. Nah, di sini tentukan peluang atau probabilitas hasil panenan berkisar antara 40 sampai dengan 65. Maka di sini kita analisis ya. Jadi ini tampak sekali ya, nilai X-nya rata atau Z-nya 40 sampai 65. Rata-ratanya 50 ya. Standar deviasinya adalah 10. Maka di sini kita cari nilai Z-nya dulu. Z-nya kan 40 sampai 65 ya, maka Z1 40, Z kan nilainya X min rata-rata bagi simbangan baku ya, nilainya adalah min 1 untuk Z1 ya. Z2 itu nilainya 1,5. Nah, di sini kita cari tabelnya menggunakan fungsi distribusi bawah. Nilai Z ya, Z sampai dengan di sini ya, itu nilainya adalah 0,1587. Sedangkan Z dari sini sampai sini nilai peluangnya adalah 0,9332. Maka di sini nilai peluangnya dari min 1 sampai dengan 1,5 untuk Z-nya ya adalah 0,7745. Itu mudah sekali ya. Nah, ini contoh. Jadi intinya teman-teman ya, menggunakan dari distribusi normal, cari nilai Z-nya. Z itu nilainya adalah X-nya dikurangi rata-rata berapa, dibagi dengan standar deviasi atau simbangan baku. Kemudian habis itu kita cari nilai tabelnya. Ini kebetulan kan yang ditanyakan peluangnya antara 40 sampai 65. Bisa jadi peluangnya itu berapa sih? Di bawah 40 peluangnya. Berapa sih peluangnya ketika hasil panenan di bawah 65 atau mungkin lebih dari 65? Maka di sini kita tinggal memahami maknanya seperti apa. Dengan tabel, kemudian dengan grafik kita bisa mengetahui lebih dalam lagi. Baik, ini nanti kita teruskan lagi di video berikutnya, yaitu untuk distribusi probabilitas kontinu yang lain. Terima kasih.